kami pelajari yang namanya epistemologi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada yang disebut ontologi, jadi caranya sesuatu terjadi. Memproduksi pengetahuan organik. Pengetahuan organik itu artinya pengetahuan yang lahir, dikembangkan sendiri oleh warga masyarakat setempat. Pengetahuan kita perlu riset. Tidak ada pengetahuan diproduksi tanpa riset. Anda sebut aja teori apapun di dunia ini, itu selalu dilahirkan dari riset. Ilmu mekanika namanya. Itu diperoleh dari hasil riset. Gara-gara ada orang, itu tetangga saya namanya Isaac Newton. Kalau dia bikin percobaan, dia lempar batu, kok jatuh ke bawah ya? Apa saja dilempar ke atas, kok jatuh ke bawah ya? Kenapa ya? Kenapa nggak lari aja ke atas sana gitu? Lahirlah teori gravitasi. Dan itu satu teori induk namanya dalam fisika modern. Meskipun kemudian belakangan dibantah oleh teorinya Einstein tentang mekanika kuantum. Tapi tidak apa-apa, teori begitu, pengetahuan itu bergulir terus karena ada riset, ada penelitian, ada orang yang mengerjakan, mencari tahu tentang sesuatu. Nah, kalau tidak ada riset, tidak akan ada pengetahuan. Tujuan utama ISIS itu adalah memproduksi pengetahuan organik. Pengetahuan organik itu artinya pengetahuan yang lahir, dikembangkan sendiri oleh warga masyarakat setempat, dan bahkan sudah menjadi dan ketika dipublikasi, dibaca oleh orang di banyak tempat di dunia, dipublikasikan ulang di berbagai jurnal dan sebagainya, kemudian menjadi pengetahuan umum yang tadinya berasal dari orang-orang warga tempatan. Banyak orang beranggapan apakah itu bisa dilakukan di masyarakat yang bahkan buta huruf, apa bisa dilakukan? Kayaknya kami gerombolan pertama di Indonesia yang bilang ya bisa, dan kami lakukan. Kami pelajari, karena kebetulan saya belajar filsafat, kami pelajari yang namanya epistemologi ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana pengetahuan itu lahir, bagaimana pengetahuan itu dikembangkan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya apa sih inti hakikat dari pengetahuan itu? Nah, dengan mempelajari itu semua kita sampai pada kesimpulan ini bisa dipelajari oleh siapa saja, orang buta huruf sekalipun bisa. Karena yang dipelajari sebenarnya gejala, peristiwa, keadaan yang setiap orang di dunia ini punya peristiwanya sendiri, punya gejalanya sendiri, punya keadaannya sendiri yang dia bisa lihat, dia bisa rasakan, dia bisa, dan itu yang dipelajari. Pengetahuan sama gimana? Cara menemukannya, cara berkembangnya itu sama. Materi pengetahuannya ya, subjeknya, tetapi sebagai pengetahuan dalam pengertian dalam ilmu filsafat, ilmu pengetahuan itu ada yang disebut ontologi, jadi caranya sesuatu terjadi. Itu sama sebenarnya, sama saja. Orang Einstein menemukan mekanika kuantum, teori relativitas, itu prosesnya sama dengan bapak atau orang memberamo yang menemukan, oh kalau kupu-kupu air banyak
Menghasilkan banyak. Sama, gitu. Prosesnya sama sebenarnya. Gitu. Cuma ya yang satu bicara sangat canggih, yang satu bicara berdasarkan hasil pengamatan. Nah, cara mendapatkan pengetahuan itu bisa namanya cara dari yang besar ke yang kecil disimpulkan, itu menyempitkan, itu namanya induktif, ya toh? Ada yang cara yang kecil-kecil itu kok sama-sama dibuat kesimpulan besar, nah yang deduktif ya sama gitu, di mana-mana sama. Nah, jadi dan itulah kemampuan manusia sebenarnya. Manusia di mana-mana diciptakan sama, punya jumlah sel otak yang sama dan lain sebagainya. Diciptakan punya kemampuan berpikir, karena itu disebut Homo sapiens.